HRM, jadi International Human Resource Management. Perkenalkan, saya Kiki Sudiana. Saya Direktur SDM di Telkom University, saya sebagai Direktur SDM. Dan saya juga dosen di kewirausahaan, mata kuliahnya di Creative Thinking, Design Thinking, dan lain-lain gitu. Sebenarnya penelitian saya di startup, inovasi, dan juga perilaku organisasi. Dan saya juga suka membantu di asosiasi HRCI, HRCI, dia sebuah organisasi, asosiasi lembaga sertifikasi, lembaga sertifikasi SDM yang mungkin paling besar di dunia, di Virginia. Jadi beberapa kali sampai tahun ini masih membantu mereka. Biasanya di review soal sertifikasi SDM dari HRCI, itu mereka minta bantuan untuk mereview. Juga tahun kemarin itu dan tahun ini diminta untuk bikin soal juga gitu untuk beberapa sertifikasi di sana. Sertifikasi yang saya pegang dari HRCI semua, gitu ya. Ada HRBP, HRMP, sama GPHR. Nah, sekarang materi atau hal yang mau saya sampaikan Pak di siang ini terkait dengan kompetensi saya di bidang global human resources di GPHR-nya. Pertama-tama kita biasanya suka mendengar ada perusahaan global, ada perusahaan nasional, internasional, multinasional gitu ya. Itu tuh bedanya apa gitu ya? Tentu saja ini mereka berbeda dengan perusahaan domestik ya gitu ya. Jadi kalau dari levelingnya itu perusahaan internasional itu adalah level pertama dari perusahaan yang melakukan proses internasionalisasi begitu. Awalnya mungkin perusahaan itu merupakan perusahaan domestik, lantas dia hanya bergerak di dalam negeri saja. Lantas mulai merambah pasar internasional. Biasanya melalui ekspor. Nah, perusahaan yang sudah mulai ekspor itu biasa juga internasional. Sudah mulai bisa disebut sebagai perusahaan internasional gitu ya. Baik dia ekspor ataupun misalkan yang dijual itu bukan barang tetapi license atau haki ya, haki dijual. Kita bikin misalkan kemarin baru ketemu nih jamu untuk anti COVID misalkan gitu ya. Nah, kita tidak jual jamunya keluar begitu, tetapi kita jual resepnya saja untuk diproduksi di Belanda, di China, di mana itu sudah bisa dianggap sebagai perusahaan internasional gitu. Fokus dari perusahaan internasional itu biasanya hanya selling. Selanjutnya tingkat level selanjutnya adalah perusahaan multinasional ya, multinasional. Jadi kalau perusahaan multinasional dia sudah mulai banyak cabang. Cabangnya itu biasanya untuk memudahkan operasional mereka gitu ya. Bergerak di bidang yang sama. Misalkan mungkin Honda, Toyota seperti itu, dia buka cabang pabrik di sini begitu, pabrik di Indonesia. Nah, dia bisa dianggap sebagai perusahaan multinasional dalam hal ini. Karena dia invest, dia buka cabang, lantas ya berusaha untuk cabangnya sama, pabrik mobil di mana-mana begitu ya. Fokusnya adalah untuk mengontrol gitu ya. Mengontrol biasanya misalkan kalau semua mobil Toyota itu diproduksi di Jepang kan mahal gitu kan. Makanya dia buka cabang di Indonesia, bikin pabrik Toyota di Indonesia gitu.
Indofood juga begitu kan, dia buka pabrik di Afrika Selatan. Ya pabriknya di Afrika Selatan full dari A sampai Z gitu ya, dari mulai pengadaan dari mulai pengadaan terigunya sampai distribusinya begitu, sampai penjualannya itu ada di Afrika Selatan. Maka Indofood sudah bisa dianggap sebagai perusahaan multinasional dalam hal ini. Nah, itu yang bedanya dengan perusahaan internasional. Selanjutnya adalah perusahaan global atau biasa juga disebut dengan perusahaan transnasional, gitu ya. Kalau perusahaan global transnasional, cabang-cabang di luar negerinya itu tidak mesti bergerak pada proses bisnis yang sama, begitu ya. Misalkan kenapa ini dilakukan? Sasarannya itu adalah untuk mencari competitive advantage, gitu ya. Misalkan dia satu perusahaan, risetnya dilakukan di Jerman, pabriknya ada di Vietnam, pemasarannya untuk Southeast Asia ada di Singapura, misalkan begitu ya. Nah, dia menyebar jadi cabang-cabang dari perusahaannya itu di negara-negara luar itu bentuknya kayak divisi, gitu, kayak divisi. Apa yang dikejar? Ya supaya competitive advantage-nya kuat, gitu. Jadi misalkan kalau di Jerman itu memang kuat di teknologi, maka dia sourcing teknologi dari Jerman, gitu. Kalau di Vietnam itu dia murah, karena murah, maka ya udah produksinya Vietnam atau China, gitu ya. Lantas karena hub-nya dari Southeast Asia itu adalah Singapura, maka udah marketingnya Singapura, gitu, dan lain sebagainya itu biasanya yang dikejar adalah competitive advantage. Bentuknya dia fokusnya kepada koordinasi, gitu ya. Di Indonesia apa ya, yang perusahaan yang sudah dianggap sebagai perusahaan Indonesia yang sudah global begitu transnasional, saya belum dengar ada perusahaan Indonesia yang sudah pabriknya di sini atau pabriknya di Cina, lantas risetnya di Indonesia, lantas penjualannya di Singapura, lantas marketing promosinya dari Amerika begitu ya, kurang lebih seperti itu. Itu belum pernah saya dengar, mudah-mudahan ada gitu. Baik, itu yang kedua. Strategi dari internasionalisasi itu tadi macam-macam kan. Mulai dari tadi ekspor, jualan gitu ya, licensing yang dijual adalah formula, resep, haki, desain gitu, franchising. Nah, franchising. Kalau yang 3 tadi dia non-equity based. Jadi si perusahaan induk headquarter tidak memiliki saham di perusahaan di luar negerinya, gitu ya. Kayak KFC di kita itu kan sahamnya tidak dimiliki oleh KFC Amerika, gitu. Dia hanya kontraktual saja, gitu. Nah, ada lagi setelah itu adalah strategic alliance ya, aliansi saja. Biasanya ini hanya kerjasama aja aliansi begitu, dan membagi peran kayak PKS gitu ya, perjanjian kerjasama. Dia hanya membagi peran. Oke, saya kuatnya di risetnya bidang A, kamu riset bidang B begitu. Maka di kerjasama yuk, aliansi yuk, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga adalah joint venture ya, joint venture. Nah, kita sudah tahu semua, atau wholly owned subsidiary. Jadi perusahaannya itu dimiliki oleh pusat, gitu ya, oleh pusat. Kalau ini ada kaitannya dengan investasi. Investasi berarti ada kaitannya dengan equity base disebutnya, begitu ya. Jadi ada perusahaan luar negeri buka cabang di sini, mau joint venture atau 100% PMA, nah dia berarti FDI, foreign direct investment, begitu ya. Di wholly owned subsidiary, jadi perusahaan cabang yang 100% PMA,
itu bisa apa namanya, ada dua teknik ya. Teknik pertama adalah melakukan greenfield operation. Jadi si perusahaan headquarter tadi itu kalau greenfield itu kan dari apa, babat alas ya, babat alas gitu, berarti dia memulai bisnisnya dari nol, misalkan Indofood buka cabang di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan dia mulai dari nol, misalkan gitu ya, mulai dari beli lahan, beli pabrik, hire orang dan lain sebagainya begitu. Yang saya tahu juga beberapa, misalnya Telkom Indonesia, mereka punya anak usaha namanya Telkom Internasional, Telin. Telin ini buka cabang di mana-mana, yang kebanyakan 100% wholly owned. Misalkan yang sudah saya pernah ke sana adalah Telkom Timor Leste, begitu ya. Ya mulai dari cari ruko, datang ke sana cari ruko, urus izin, rekrut orang dan lain-lain, itu disebut dengan greenfield operation. Yang kedua adalah acquisition, ya, diakuisisi saja, diakuisisi yang sudah ada gitu, misalkan operator lokal diakuisisi, atau pabrik yang sedang berjalan, pabrik tepung terigu yang sedang berjalan itu apa namanya, diakuisisi lantas diubah menjadi pabrik tepung pabrik Indomie atau Supermie gitu, pabrik mie instan gitu ya, itu bisa menjadi akuisisi. Kenapa perusahaan-perusahaan ini going abroad begitu ya? Ya simpelnya adalah kalau hitungannya bisnis ya mereka mau ekspansi gitu ya. Entah pengen supaya lebih besar atau karena di dalam negerinya sudah tidak tidak memadai lagi pasarnya begitu ya. Kayak orang-orang Singapura, perusahaan-perusahaan Singapura itu ketika mereka mulai sejak didirikan itu memang sudah didesain untuk nggak cuma jualan di Singapura, kan gitu kan? Karena mereka nggak bisa jualan untuk berapa penduduk Singapura tuh ya, 5 juta orang gitu, atau nggak akan cukup misalkan gitu ya, apalagi market yang terbatas gitu, jualan teknologi ke 1 juta orang itu nggak cukup misalkan gitu ya. Nah itu kalau pertimbangan bisnis yang pertama. Yang kedua adalah tadi mencari competitive advantage gitu. Saya harus, karena tekanan apa namanya, harus untung, harus laba, maka dia cari sourcing yang lebih murah begitu ya. Jadi misalkan divisi atau yang lebih unggul begitu ya. Misalkan tadi divisi riset adanya di Jerman atau di Belanda. Saya tahu di Belanda itu ada kota namanya Eindhoven. Eindhoven itu memproklamirkan diri sebagai port of intellectual capital katanya itu. Jadi kalau Belanda itu kan memang memproklamirkan diri sebagai negara pelabuhan ya. Kalau hubnya penerbangan itu di Schiphol, itu Eropa itu. Kalau hubnya pelabuhan laut gitu, pelabuhan laut itu kan di Amsterdam gitu ya. Maka itu terkenal. Nah, dia memproklamirkan diri, Eindhoven itu memproklamirkan diri sebagai hubnya atau hubnya dari para penghasil paten sedunia katanya begitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang istilahnya buka cabang di Eindhoven sana untuk riset gitu loh, untuk riset bikin produk-produk baru gitu ya. Nah, itu dari sisi bisnis gitu ya. Nah, kalau dari HR seperti apa? Kalau HR ya going abroad itu ya untuk memenuhi kebutuhan staffing dari bisnis tadi gitu. Jadi bisnis butuh staff di sini begitu, maka global HR manajemen, global HR manajernya itu sudah harus mulai untuk memenuhi. Walaupun ada juga yang dia mengirimkan orang ke luar negeri itu bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan staffingnya semata, gitu ya. Bahkan nggak dibutuhkan juga ada gitu ya. Tetapi hanya untuk development, development supaya
orang-orang saya itu punya global mindset disebutnya. Global mindset begitu ya. Pernah ke luar negeri mengurus bisnis di luar negeri dan lain sebagainya begitu. Tidak harus di sana, stay di sana, tapi hanya beberapa bulan di sana, balik lagi ke Indonesia, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk alasannya gitu. Beberapa terminologi dalam hal ini ada beberapa yang kayaknya kita perlu familiar ya. Ini mungkin dari sub pokok bahasannya strategic management gitu ya. Ada merger, kalau merger tadi dua perusahaan gabung gitu kan menjadi entity yang baru. Kalau akuisisi si perusahaan, ada perusahaan yang diakuisisi, ada perusahaan yang mengakuisisi begitu ya. Lantas biasanya dirubah namanya begitu. Lantas ada juga tadi greenfield operation saya sudah sampaikan gitu. Jadi dari awal dari babat alas itu disebut dengan greenfield. Ada juga brownfield. Brownfield itu is a kind of type of acquisition ya. Jadi dia pakai dia beli pabrik. Nah, dia beli yang sudah agak jalan atau pernah jalan begitu ya. Baik pabriknya, bangunannya, atau tanahnya, atau semua operasionalnya diakuisisi ya sudah jalan. Jadi tidak sesusah greenfield operation. Kalau brownfield operation itu tidak sesusah greenfield operation. Biasanya tanahnya sudah dibeli, sudah ada bangunannya, sudah ada izinnya, sudah ada. Gitu ya. Nah itu. Lantas juga ada istilah yang disebut dengan code principle atau code roundtable. Code roundtable ini apa sih namanya, perusahaan-perusahaan global itu dia ngumpul lantas bikin kesepakatan, yuk kalau boleh kita going global, tapi kita bikin prinsip kita harus pegang prinsip-prinsip ini lah katanya gitu. Jadi misalkan saya lupa nggak memasukkan dalam slide ini beberapa core principle, misalkan mengutamakan kepentingan stakeholder daripada stockholder. Nah, misalkan itu. Jadi salah satu core principle adalah itu. Gitu ya. Jadi stakeholder, masyarakat sekitar itu harus lebih diutamakan daripada stockholder. Stockholder itu pemegang saham. Gitu ya. Atau mengutamakan kepentingan masyarakat di sekitar daripada ekspatriat gitu. Kurang lebih betul, kalau nggak salah ada 6 prinsip-prinsip dari core principle ini. Ini harus dipahami, dan ini harus dipahami oleh para pemegang keputusan sebelum going global. Apakah mereka mampu memegang prinsip-prinsip ini? Aduh, udah jam segini ya. Padahal saya harus percepat ini. Beberapa hal yang membuat perbedaan, yaitu ada faktor culture, ada faktor ekonomis, ada faktor legal. Perbedaan perbedaan pola pengelolaan SDM di satu negara dengan negara lain, gitu ya. Ekonomi, regulasi, sama culture itu pasti akan berpengaruh, gitu ya. Tapi kita ini lagi gitu dulu. Misalkan ini saya skip dulu. Nah, ini. Perbedaannya ada di mana gitu ya. Kalau kita ambil siklus SDM ada banyak versi ya, ada banyak versi. Saya ambil yang versi ini deh gitu kan. Mulai dari HR planning sampai kurang lebih yang lainnya sama, tinggal yang merah-merah ini aja yang berbedanya. Yang berbeda di recruit and selection saya samakan. Recruit, selection sama staffing ya. Saya samakan di dalam satu proses bisnis, saya satukan maksudnya. Lantas di remunerasi ya, kurang lebih yang berbeda agak jauh dengan pengelolaan SDM untuk perusahaan-perusahaan yang lokal atau domestik gitu ya. Untuk yang performance management, people development, termination itu kurang lebih sih hampir sama, nggak jauh-jauh beda begitu. Bedanya di mana kita ini kan, pertama di rekrutmen atau selection atau staffing ya. Staffing itu sama kan ngisi posisi kosong.
Kalau staffing itu ngisi posisi kosong, tapi biasanya dari internal, gitu kan. Kalau rekrut dari eksternal, gitu ya. Sama cara menseleksinya seperti apa. Ada beberapa values yang atau policy yang dipegang. Empat policy yang dipegang. Yaitu yang pertama adalah ada yang disebut dengan policy ethnocentric. Ethnocentric itu adalah yang posisi yang diisi, posisi kunci yang diisi, itu mesti dari headquarter, negara headquarter. Gitu ya. Misalkan pabrik Toyota di Indonesia, ya posisi kuncinya harus dari Jepang, misalkan. Maka dia berarti menganut polisinya ethnocentric. Gitu. Kalau lawan katanya adalah polycentric. Kalau polycentric bebas aja, bukan bebas ya. Yang diutamakan untuk mengisi posisi kunci adalah dari lokal, begitu. Kalau value atau policy-nya adalah itu. Selanjutnya ada yang ketiga adalah geocentric. Nah, geocentric dia sih sudah tidak peduli lagi asalnya dari mana, begitu. Pokoknya yang the best tersedia di seluruh dunia, misalkan dia perusahaannya sudah perusahaan global, begitu, maka perusahaan global bikin operasional di Vietnam. Kepala pabriknya dia ngambil dari China, gitu. Nah, itu berarti sudah menggunakan prinsip geocentric, gitu ya. Atau tadi divisi cabang risetnya ada di Eindhoven. Cuman karena orang yang pinternya itu dari Jerman, maka diambil tuh kepala divisi risetnya dari Jerman, ditempatkan di Eindhoven, gitu, di Belanda, gitu. Itu sudah menggunakan prinsip namanya geocentric. Kalau regiocentric adalah di sekitar regional, gitu ya. Kalau ASEAN, cabangnya ASEAN market ya orang Asia lah. Kalau Arab begitu ya orang Arab lah, gitu ya. Di Dubai ngambilnya dari Saudi, dari Qatar, dari UAE begitu. Nah, itu dia menggunakan prinsip ini. Dan ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar begitu ya. Semuanya benar. Ini pilihan mana gaya yang mau dipakai oleh top management gitu. Nah, ketika menseleksi apa yang harus dilakukan? Yang paling utama itu biasanya sih di adaptability screening gitu ya. Apakah orang itu kira-kira gini, banyak kegagalan itu karena tidak kegagalan dari international assignment itu karena tidak mampu beradaptasi orangnya, bukan karena nggak pinter gitu ya, tapi karena tidak mampu beradaptasi dengan local culture. Nah, yang mampu beradaptasi itu bukan cuma yang bersangkutan, tetapi juga termasuk pasangannya, istrinya, suaminya begitu ya. Karena banyak juga kegagalan itu bukan karena tidak mampu beradaptasi dari suaminya, sepekerjanya, tapi istrinya di rumah uring-uringan, lantas stres, lantas akhirnya gagal itu. Nah, itu. Jadi assessing the assignee probable success in handling foreign transfer gitu. Biasanya ditanya-tanya begitu, diseleksi bagaimana kamu gini, siap enggak begini begitu gitu. Lantas yang kedua adalah ada satu tools namanya OAI, Overseas Assignment Inventory. Itu bentuknya kuesioner, tes, ini indeksnya tinggi atau ini rendah begitu, kurang lebih seperti itu. Itu bisa lebih bisa lebih memperbesar kemungkinan untuk berhasil dalam penugasan di luar negerinya. Selanjutnya adalah dilakukan juga biasanya realistic review. Dikasih tahu harus itu di realistic review itu sebelum berangkat harus dikasih tahu bahwa kondisi yang kamu akan hadapi adalah begini, pekerjaannya begini, anak buahnya begini, reporting to-nya adalah ke sini, stakeholder utamanya yang harus dipegang adalah si ini, dan lain sebagainya, termasuk salary-nya sekian, allowance-nya ini itu, dan benefit-nya apa saja. Termasuk idiosyncrasis. Ini ada istilah idiosyncrasis. Idiosyncrasis itu kebiasaan orang setempat harus dikasih tahu. Kalau kamu ke Indonesia, jangan sekali-sekali diajak makan bareng, misalkan jangan sekali-sekali
salaman pakai tangan kiri atau nunjuk pakai tangan kiri, nah, misalkan gitu, itu adalah idiosyncrasis gitu ya, harus dikasih tahu. Biasanya pada pre-departure training begitu. Ini jadi dan nah ini beberapa satu penelitian, saya lupa mencantumkan ininya dari mana, yang sumbernya dari mana, yang menyebabkan para ekspatriat itu gagal gitu ya. Itu kelihatan tuh, inability of spouse to adjust. Ini yang paling besar. Paling besar itu. Jadi istrinya atau suaminya, pasangannya yang nggak kerja begitu ya. Nggak kerja, stres di rumah sendirian dan takut untuk keluar begitu. Ini studi menyatakan bahwa ini yang paling besar. Yang kedua adalah inability to cope of responsibility, karena beda ya. Lantas yang ketiga adalah lack of cultural skill, kemampuan untuk memahami budaya-budaya setempat ya, memahami budaya setempat dan juga beradaptasi dan lain sebagainya. Itu jadi salah satu sebab kegagalan ekspatriat begitu. Makanya biasanya di dalam seleksinya itu lebih ke interview, termasuk juga di dalamnya ada tadi inventory test tadi, interview untuk menggali ini, family issues, personality-nya itu apa begitu. Misalkan karena saya suka adventure, wah itu akan sangat bagus tuh gitu ya. Tapi perlu digali lagi lah gitu ya. Iya. Nah ini caranya begitu supaya untuk agak sukses, bukan supaya sukses, supaya meminimalisir kegagalan gitu ya. Adanya realistic review tadi sudah diinginkan, ada careful screening, yang ketiga adalah orientasi ya. Jadi datang ke kantor baru itu harus ada orang yang ngedampingin terus gitu ya. Biasanya begitu. Jadi si expat itu tidak sendirian, dia biasanya ada personal assistant begitu. Lantas juga cultural and language training ini biasanya sebelum berangkat gitu ya. Bukan cuman kepada pegawainya, tetapi juga kepada keluarganya, termasuk anak-anaknya kalau anak-anaknya ikut. Selanjutnya adalah improve benefit, tentu saja ya, orang nggak akan mau keluar negeri kalau benefitnya nggak jelas begitu ya. Itu saya harus percepat. Ini adalah terminologinya. Ada expatriate kita sudah tahu orang yang keluar negeri. Impatriate kalau yang balik lagi ke negara asal itu impatriate melalui proses disebut dengan repatriasi gitu ya. Lantas ada istilah-istilah juga tadi, local national, third country national, atau parent country national, gitu ya. Ini istilah-istilah yang PCN, TCN, sama HCN atau HCN gitu ya. Ini istilah-istilah yang biasa dilakukan gitu ya. Jadi misalkan Pak Kiki tolong isi posisi ini kita tell you buka cabang di di Timor Leste begitu ya. Rekrut dosen sama dekannya. Maka saya tanya, Pak, polisinya seperti apa? Yang dekannya harus dari parent country, dekannya PCN dari Indonesia. Dosennya boleh local national, begitu ya. Lantas untuk PPM-nya, misalkan ketua lembaga risetnya, itu coba cari dari China. Nah, orang China yang di-hire sama TELU di Indonesia dan ditempatkan di Timor Leste, itu disebut dengan TCN, Third Country National. Kurang lebih seperti itu. Cross cultural training tadi sudah diberikan. Oke. Yang kedua adalah dikompensasi. Kita hanya bicara dua tadi, rekrut, staffing, sama kompensasi yang berbeda. Di dalam kompensasi ada dua pendekatan. Yang pertama adalah balance approach, yang kedua adalah localization approach, atau biasa disebut juga dengan going rate. Kalau balance approach adalah yang bersangkutan itu pokoknya jangan sampai turun. Nah, pendekatannya begitu. Gajinya jangan sampai turun.
gajinya misalkan orang Indonesia ditempatkan di Timor Leste begitu ya, maka gaji Indonesia berapa? 50 juta. Ya di Timor Leste minimal 50 juta. Plusnya plus apa? Plus inducement gitu ya. Plus benefit-benefit yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu namanya balance sheet approach. Balance sheet approach. Nah, lawannya adalah localization approach atau going rate approach. Dia pokoknya ya tarif dosen adalah segini gitu. Misalkan Telkom University mau meng-hire dosen asing. Nah, ini sebentar lagi kan mau kita lakukan, mau merekrut dosen asing. Ya segini dosen asing itu di tell you dosen adalah segini, mau asing, mau asing, mau Indonesia, mau lokal Indonesia ya segini gitu ya. Disamakan dengan tarif lokal. Itu namanya localization atau going rate begitu. Walaupun ada juga yang disebut dengan local plus. Local plus adalah going rate plus benefit-benefit, beberapa benefit begitu ya. Tunjangan ekspatriat, tunjangan pulang pergi, tunjangan pulang kampung, dan lain sebagainya boleh diadakan. Tapi prinsipnya adalah hanya dua. Balance sheet approach atau localization approach. Kurang lebih seperti itu. Ini komponen-komponen buat gaji ekspat, kurang lebih seperti ini. Ada base salary, ada tunjangan hardship disebutnya, tunjangan kesusahan gitu ya. Ada COLA, cost of living allowance, housing, home leave itu pulang kampung, relokasi, jadi biaya uang pindah rumah. Kita misalkan mau ngerekrut dosen dari Singapura ke ini, maka biaya pindahnya harus jadi tanggungannya TELU gitu. Kalau menganut tadi ya balance sheet ya, ada juga karena anaknya itu mungkin harus disekolahkan di sekolah internasional. Terus istrinya harus ada yang dampingin terus gitu ya. Makanya biasanya sih kalau ekspat itu tadi punya personal assistant. Memang mahal jadinya begitu ya. Kompleksitasnya memang nggak gampang ya. Jadi kita harus ketika memanage international pay ini ya harus diatur-atur. Apakah si tarifnya itu cukup menarik gitu. Tapi kalau ketinggian dibandingkan dengan perbedaannya dengan orang lokal setempat, itu akan jadi masalah juga gitu. Jadi bagaimana caranya gitu ya. Apakah dirahasiakan atau tidak terlalu tinggi atau localization saja begitu. Terus yang kedua cost effective versus dengan fasilitasi. Dan juga harus konsisten dengan overall strategi dari perusahaannya. Kalau perusahaannya ambil strategi misalkan strateginya harga murah begitu ya, maka ya jangan ngambil eksekutif yang terlalu mahal begitu. Lantas kalau staffing value-nya masih ethnocentric gitu ya, ya udah jangan pernah coba-coba merekrut pimpinan dari orang setempat begitu, kurang lebih seperti itu. Ini beberapa beberapa terminologinya. Gross up, kayak mungkin lebih. Saya sih melihat yang menarik adalah kidnap and ransom insurance untuk beberapa lokasi yang berbahaya, yang yang ancaman penculikannya itu tinggi, maka boleh tuh beberapa nanti kalau ada yang minta, beberapa yang ada ditawari untuk pindah ke satu negara yang tidak aman gitu, minta ini kidnap and ransom insurance gitu. Lantas mohon maaf ini beberapa hal yang lain yang perlu kita consider gitu ya ketika kita mau mengelola SDM secara internasional. Pertama adalah hukum ketenagakerjaan. Apakah misalkan etnosentrik biasanya ya, yang agak ribet gitu. Apakah etnosentrik itu boleh apa enggak? Ada kan negara-negara yang pokoknya pimpinan perusahaannya harus dari orang lokal gitu ya. Ada kan kayak gitu. Atau ini yang kedua nih, expat as HR manager. Orang SDM-nya harus orang lokal. Seperti Indonesia sekarang
Masih seperti itu. Jadi direktur orang pertama di bidang di SDM itu harus dari negara lokal, begitu ya. Yang kedua adalah taxation, baik home country tax maupun host country tax. Ada negara-negara yang mengharuskan si warga negaranya itu bayar pajak walaupun dia sedang kerja di luar negeri, gitu ya. Ada negara seperti itu, salah satunya Amerika lah ya. Jadi kalau kita nge-hire orang Amerika di Indonesia, maka perusahaan yang meng-hire harus juga bayar pajak. Gitu. Maka yang bersangkutan lah, yang bersangkutan harus juga bayar pajak ke Amerikanya gitu. Ya ini harus diperhatikan. Ada juga yang enggak, gitu kan? Kayak di Indonesia mungkin enggak, gitu ya. Kalau orang Indonesia kerja di Hong Kong, udah dipajakin sama negara Hong Kong ya sudah, gitu ya. Selanjutnya adalah unions. Ini ada sesuatu yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Ada negara-negara yang nggak ada unionsnya, nggak ada serikat pekerjanya. Kayak China mungkin nggak ada serikat pekerjanya. Ada juga yang negara-negara yang serikat pekerja banyak sekali dan kuat sekali, seperti Eropa gitu. Satu perusahaan bisa 3-4 serikat gitu kan. Kita akan kerepotan gitu. Dan itu harus diinikan. Ada serikat pekerja per sektor industri, serikat pekerja per perusahaan, serikat pekerja per negara bagian dan lain sebagainya. Itu juga harus kita taking into account gitu ya dalam hal ini. Selanjutnya tentang cultural differences. Ini kalau ngelola SDM di satu perusahaan atau satu institusi domestik saja, maka ya kita cuman harus kelola di apa namanya individual values sama subculture values kali ya, sama oke lah perusahaan nih values atau culture satu perusahaan gitu ya. Tapi kalau di sini ada global ethic policy disebutnya. Ya salah satunya adalah core principle tadi, lantas prinsip yang misalkan dari perusahaan pusat, prinsip-prinsip etika yang dari headquarter yang harus kita consider gitu ya. Kalau misalkan di Jepang, perusahaan Jepang ada di Indonesia itu pertama-tama harus misalkan tepat waktu. Yang kedua masalah keamanan itu harus misalkan ya itu harus dipegang terus. Gitu. Dan yang kedua yang harus di-manage adalah nasionalnya. Jadi culture misalkan se-Indonesianya gitu. Kalau di Indonesianya apa namanya ngaret-ngaret still okay, ya tidak mudah untuk mengelola itu gitu ya. Lantas cabang-cabang juga akan punya culture, departemen-departemen akan punya culture, individual juga akan punya values namanya. Selanjutnya ada satu yang menarik, konsep yang menarik dari Hofstede gitu ya. Hofstede ini webnya gitu. Dia bikin ada 6 dimensi dari cultural diversity begitu. Kalau orang Indonesia itu tuh kelihatan power distance-nya besar sekali ya. Atasan itu harus dihormati gitu ya, baik perasaan atasan ataupun perasaan bawahan harus menghormati begitu ya. Jepang berada di bawah kita tuh. Jepang padahal juga sama menghormati atasan gitu ya. Lantas individualismenya kecil orang Indonesia itu, kolektivisme yang besar itu. Indonesia itu yang warna biru ya, yang ungu itu adalah Jepang. Nah ini harus kita ketahui sebelum berangkat, gitu. Sebelum Anda mengirimkan orang sebagai ekspat di luar negeri atau sebelum kita dikirim sebagai ekspat di luar, silahkan dipelajari itu Hofstede ini. Hofstede ini lembaga terkenal, sudah lama juga, jadi mungkin validitasnya sudah tinggi. Bagaimana dia punya hitungan-hitungan dari 6 dimensi dari cultural dimension ini di semua negara seluruh dunia gitu. Dan kita bisa memprediksi saya harus menyiapkan diri atau menyiapkan si ekspat itu untuk lebih power distance-nya jangan terlalu inilah kalau di Indonesia misalkan kalau di Eropa itu kan rendah sekali power distance-nya gitu ya. Jadi si bawahan itu bisa nyebut nama depan gitu ya, ke atasan gitu. Oh Iki, nah bisa itu bawahan bisa nyebut begitu. Kalau di Indonesia sesuatu yang haram gitu ya, nggak pakai pak, nggak pakai bu gitu ke atasan itu. Nah itu power distance itu salah satunya begitu ya. Seperti itu. Lantas, nah kalau yang ini terminologi terkenal. Ada cross cultural, jadi comparing to dua culture itu sebut cross culture tadi Indonesia sama Jepang, atau bisa juga
saya sama Anda, begitu ya. 2 orang atau 2 grup, kelompok teknik sama kelompok non-teknik itu beda culture-nya dibanding-bandingkan atau dipelajari, itu disebut dengan cross-cultural. Yang kedua adalah ada namanya indeks disebutnya dengan cultural intelligence gitu ya. Cultural intelligence itu adalah kecerdasan orang untuk bisa beradaptasi gitu. Nah, ketiga adalah degree of cultural novelty. Cultural novelty itu beda banget nggak sih gitu ya? Beda banget nggak sih? Kalau beda banget, dia bisa nggak gitu? Dia punya intelijensi cultural yang cukup nggak untuk menghadapi itu? Nah, selanjutnya juga ada disebut dengan cultural shock atau reverse cultural shock. Reverse itu kalau ketika balik lagi itu biasanya suka ada kaget-kaget gitu ya. Indonesia kok gini ya? Padahal dia orang Indonesia, cuman kelamaan. Kalau saya di Jepang dulu nggak begini. Nah, itu terus aja bilang-bilang dulu saya di Jepang, dulu saya di Amerika gitu ya. Diulang-ulang gitu kan. Pada akhirnya jadi frustasi sendiri. Nah, ini juga sesuatu hal yang harus di manage ketika orang itu kembali. Begitu mungkin, ini mohon maaf saya terlalu lama waktunya, ternyata nggak nyangka juga. Ya. Terima kasih Pak Kiki. Mohon maaf, suara saya terdengar dengan jelas Pak Kiki? Terdengar dengan jelas. Oh iya, terima kasih atas pemaparannya. Saya tadi melihat ada sekitar 81 partisipan Pak Kiki yang hadir di sini, alhamdulillah. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin Pak Kiki juga bisa melihat di kolom chat. Yang pertama adalah dari Ibu Grisna, Pak Kiki. Yang kedua dari, mohon maaf kalau salah, ini dari Ibu Paula. Lalu yang ketiga dari Pak Heri Irawan. Silakan Pak Kiki mungkin bisa sekalian melihat chatnya. Oh iya, pertanyaan Bu. Ibu Grisna. Bagaimana proses dari Bu Grisna internasionalisasi UKM? Mengingat entry barriers-nya sudah cukup besar. Bagaimana tahapan yang dapat dilakukan memasuki pasar internasional tersebut? Tadi ya tergantung ya, UKM-nya tadi mau melakukan internasionalisasinya seperti apa, gitu ya. Apakah melalui hanya menjadi perusahaan internasional saja? Perusahaan internasional berarti dia jual keluar, atau yang paling gampang mungkin buat jual resepnya begitu, jual lisensinya itu bisa begitu ya. Dia harus cari partner untuk di luar. Paling mudah kalau UKM adalah cari partner di luar. Saya ingat waktu saya sebelum di SDM, saya kan bertugas di Bandung Technopark, mengelola inkubasi begitu. Pernah didatengin sama yang dari Eropa lah gitu ya. Dia bertanya tentang proses internasionalisasi startup yang ada di BTP, gitu, ada di inkubasi kami. Sejauh mana kesiapannya? Saya bilang, ya ini lokal semua, marketnya lokal semua gitu kan. Kayaknya belum ke arah internasional. Oh gitu ya. Kalau di kami sih nggak ada startup yang tidak disiapkan untuk perusahaan going internasional kayak gitu. Jadi kalau di Eropa memang karena kita nggak bisa cukup itu jualan, bahkan UKM kecil seperti dagang coklat gitu ya, di Belgia itu dagang apa gitu, bikin apa itu bang, dia sudah mempersiapkan diri dengan standar-standar setidaknya going Eropa begitu. Jadi ya, kita harus ikutin dengan standar-standar yang ada. Paling gampang adalah pertama cari partner, yang kedua adalah cari lembaga yang bisa memfasilitasi begitu. Ada satu istilah disebut juga dengan soft landing ya. Soft landing adalah kita ekspansi keluar, tetapi di luar itu sudah ada istilahnya lembaga yang bisa diajak kerjasama. Yang saya tahu misalkan untuk UKM, BTP punya kerjasama dengan Malaysia Technopark, Malaysia Science Park ya, MSC. Dia membuka diri kalau dia mau dijadikan tempat soft landing-nya gitu ya. Dari kita, startup kita kerjasama dengan startup mereka, kerjasama pemasaran dan lain-lain. Dan mereka juga sudah mengincar-ngincar. Saya tahu di Bandung Technopark itu banyak diincar dari perusahaan-perusahaan luar, Korea, Malaysia yang ingin buka cabang di Indonesia begitu dan minta difasilitasi. Kita bisa memanfaatkan hal serupa. Hanya sepertinya
UKM kita itu masih keenakan di dalam negeri ya, karena pasar di Indonesia sendiri banyak sekali kan, besar sekali, 200 sekian juta, beda. Mau masuk ke Malaysia yang pasarnya 5 juta, ngapain gitu kan. Dengan standar tinggi, lantas apa namanya, pasarnya kecil, harus belajar bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi kebanyakan sih masih belum terpikir buat itu. Tapi kita harus mencoba nih, untuk terutama untuk produk-produk yang apa namanya, yang sudah layak untuk masuk ke internasional. Bu Paula Yahya, nih Bu Paula teman saya. Bu Paula lagi di Jerman atau di Jakarta? Apakah aturan transfer dari ekspat ke tenaga lokal itu menjadi aturan global? Tidak menjadi aturan global, tergantung perjanjiannya, tergantung assignment-nya. Gitu. Memang ada di core principle itu untuk memberdayakan orang lokal, tetapi tidak core principle hanya menjadi apa sih namanya ya, perjanjian prinsip-prinsip etika saja gitu. Tidak harus begitu ya. Kecuali kalau memang itu menjadi diperjanjikan, ada perjanjian transfer of knowledge, misalkan ada perjanjian licensing. Licensing itu kan tadi memang ada knowledge yang ditransfer kan, licensing itu. Misalnya saya punya paten, saya punya resep, saya punya rumus, saya punya desain, mau diproduksi di China gitu ya. Mau diproduksi, ya dia harus transfer. Ya udah, memang dia harus melakukan transfer ke orang China itu, supaya produk yang saya produksi di China itu sesuai dengan standar yang saya inginkan. Maka itu apa namanya, harus dilakukan. Jadi tidak menjadi keharusan, Bu, tidak menjadi keharusan untuk knowledge transfer, tetapi ya tergantung perjanjiannya seperti apa. Pak Heri Irawan, berkaitan dengan standar global pendidikan yang dituntut oleh Dikti, seperti ABES atau AACSB, misalnya kan mengharuskan setidaknya memberikan skor tinggi jika universitas atau prodi kita memiliki dosen dari luar negeri. Bagaimana kebijakan universitas untuk memperoleh persyaratan itu, bagaimana budgetingnya, gitu ya. Ya harus diadakan, Pak. Budgetnya harus diadakan, gitu. Kita harus, ini bukan cuma standar, kalau ABES, AACSB itu bukan dari Kementerian Dikti ya, bukan dari Dikbud ya, itu dari yang saya tahu QStar kalau di perguruan tinggi itu. QStar itu mewajibkan 25% faculty membernya itu harus dari foreign faculty gitu ya. Ya kalau kita mau ke arah QStar, kita harus berupaya dengan itu gitu. Tinggal habis itu policy-nya seperti apa. Terutama policy dari pembayarannya ya, remunerasinya. Apakah mau going rate, dibayar dengan harga lokal kita, atau mau pakai tadi apa namanya, balance approach gitu. Mereka kalau misalkan kita meng-hire dosen dari Finlandia dibayar 3.000 euro per bulan, di sini juga harus berarti berapa tuh, 45 juta gitu ya. Nah seperti itu ya. Itu silahkan diputuskan. Ini saya bicaranya sebagai bukan sebagai praktisi SDM global, tapi sebagai narasumber aja, peseminar gitu ya, sebagai peseminar gitu ya. Kalau mengarahnya ke sana, tadi perusahaan harus mengambil keputusan itu dan juga mewajibkannya, begitu ya. Mewajibkannya, membudgetkannya. Beberapa universitas global sudah meng-hire international lecturer. TELU akan melakukan hal yang sama. Insya Allah melakukan hal yang sama, Bu Lia. Di sini yang hadir tidak cuma dari TELU sepertinya ya. Ada teman saya dari Purwokerto, dari Undip, dari yang lain-lain begitu. Jadi insya Allah TELU akan melakukan, tentu dengan policy kita sendiri. Mudah-mudahan masih kita rahasiakan policy-nya. Anda nanyanya sebagai kepraktisi sih gitu ya. Anda praktisi, jadi sebagai praktisi saya cenderung mau merahasiakan dulu karena ini forumnya umum begitu. Strategi saya untuk melakukan
foreign faculty member recruitment gitu. Baik, itu saja, mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bu Astrigina. Pak Kiki, ada Pak Heri katanya mau menyambung kembali, Pak Heri. Oh iya. Masih penasaran? Silakan Pak Heri, langsung aja dibuka mic-nya kalau memungkinkan untuk langsung. Oh, sudah sepertinya. Ya. Oh, sudah. Nggak jadi. Ya, baik. Bapak, Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada sekitar 5 menit, Pak Kiki. Barangkali bisa untuk... Iya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, namanya memanage SDM secara global itu memang tidak bisa dipisahkan dari strategi perusahaan, begitu ya. Strategi perusahaan, dia ngapain itu, mau going global itu ngapain, kita harus tahu, gitu. Dan juga values dari perusahaan, gitu. Apakah tadi perusahaan itu mau going global itu untuk ekspansi market saja atau untuk mencari competitive advantage, kita mesti ngerti. Orang SDM-nya mesti ngerti dengan strategi-strategi seperti itu. Dan juga values-values-nya gitu ya. Apakah tadi semuanya harus dari lokal gitu ya. Apakah orang setempat nanti bisa nerima enggak gitu. Ini kan sekarang juga kejadian tuh. Perusahaan-perusahaan China, dia bikin pembangkit listrik di Sulawesi sana gitu ya. Dia sangat-sangat etnosentrik gitu kan. Sampai buruh-buruhnya saja harus dari China gitu ya. Nah, ini values dari perusahaan China sana begitu. Lantas orang lokalnya nggak bisa terima gitu kan. Nggak bisa, akan jadi masalah. Jadinya seperti ini begitu. Si orang SDM mesti ngerti dulu dong. Ngerti dulu gitu ya. Ketika mau ngirim orang, itu dia harus lakukan tadi intelijensi, cultural intelligence-nya seperti apa sih? Hukum lokalnya seperti apa sih? Lantas tadi Hofstede dimensi Hofstede-nya seperti apa sih gitu ya. Kalau nggak dipelajari dulu si orang HR-nya, maka jadinya begini begitu, kejadian seperti ini. Dan juga kita, kalau misalkan teman-teman sekalian suatu saat nanti dikirim ke luar negeri menjadi ekspat begitu ya, maka harus paham pertama kemampuan Anda dan juga kemampuan dari pasangan untuk menghandle international assignment ini gitu ya. Yang kedua adalah di sana dapat apa aja, harus ngerjain apa aja gitu ya. Itu penting gitu ya. Untuk negara-negara yang memiliki standar kesejahteraan lebih tinggi dari kita, jangan mau ngambil balance approach. Jangan mau ya digaji pakai rupiah gitu kan, ditambah plus-plus ya. Misalkan setidaknya lokal ya, localization ya. Misalkan Bu Paula balik ditugaskan ke Jerman begitu, menjadi ekspat di Jerman kan, walaupun Anda home country-nya Indonesia, maka yang Bu Paula jangan mau dibayar ini ya, bayarnya setidaknya lokal Jerman berapa untuk gaji untuk pekerjaan itu. Nah, gitu ya. Itu namanya localization gitu ya. Tapi kalau misalkan ditugaskan ke negara-negara dengan kesejahteraan yang lebih rendah dari kita, biasanya ada indeks-indeksnya tuh. Yang paling terkenal sebutnya Big Mac Index. Jadi indeks dari satu negara dengan negara lain itu dikaitkan dengan harga Big Mac. McDonald, Big Mac-nya McDonald begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Big Mac indeksnya lebih rendah dari kita, berarti standar negara itu lebih murah, itu lebih rendah gitu ya. Maka ya jangan mau localization gitu ya. Misalkan Anda ditawar untuk menjadi ekspat di TELU cabang Timor Leste begitu. Ininya gimana? Ya localization, standar harga standar salary gaji dosen Timor Leste begitu ya. Ya jangan mau begitu ya. Jadi itu tidak tepat begitu kan, karena kalau perlu mungkin di negara-negara tertentu yang banyak penculikannya minta
tambahan asuransi penculikan begitu dan lain sebagainya. Begitu, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Ya mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat ya, karena ini bentuknya adalah overview dari global atau internasional HRM. Mangga saya kembalikan ke Bu Astrid. Terima kasih Pak Kiki atas pemaparannya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah menunjukkan 14.30, sepertinya acara hari ini kita akan sudahi sampai di sini. Namun sebelum menyudahi acara ini, mohon izin untuk mengambil tag picture dulu mungkin ya Pak Kiki ya. Oh iya, berarti saya stop share mungkin dulu ya. Slide-nya ditutup dulu. Ya. Okay. Silakan mungkin bagi panitia yang akan mengambil picture dan Bapak Ibu mohon dibuka dulu kameranya. Ada Bu Herna dari Aceh ya. Bu Rita. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu kameranya supaya kita bisa take picture dulu. Iya betul Pak Kiki. Sehat Bu Herna. Herna Pak. Bimbingan Prof. Erni. Ya, oke. 1, 2, 3. Mohon maaf ada 4 halaman. Halaman 2 sekarang mungkin. Ya, silahkan. 1, 2, 3. Ya. Halaman 3. Take picture dulu. Bagi panitia, silahkan diambil dulu gambarnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Ini halaman terakhir, halaman 4. Silahkan diambil dulu picture-nya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Pak Kiki, terima kasih atas pemaparannya. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu baru hari ini. Terutama kita mendapatkan ilmu kalau mau jalan-jalan ke luar negeri ya Pak Kiki. Kalau perlu harus dulu Hofstede ya Pak Kiki ya. Nah betul, ngecek dulu Hofstede. Itu ilmu baru bagi saya dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat. Jadi kemanapun kita akan pergi kita harus mengenal culture-nya seperti apa. Baik Bapak Ibu, kami sudahi acara hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiki.